Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Hendri Pratama Ginting Suka dengan NIM 220906009, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Mata Kuliah Antropologi Sosial. Jadi di video ini saya akan membahas judul yaitu rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor pada Pilpres 2019. Dilaksanakannya pemilu secara periodik menjadi salah satu tolak ukur bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokratis. Kehadiran politik menjadi bukti bahwa negara telah memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya. Hal ini berarti secara tidak langsung keberadaan pemilu di negara yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi sudah pasti menuntut adanya partisipasi politik aktif di masyarakat. Sebaliknya, bicara mengenai pemilu, golput atau perilaku tidak memilih sejatinya ialah menjadi musuh besar bagi demokrasi itu sendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan golput adalah hal yang sulit untuk dihindari. Kemunculan golput di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Jika dicermati secara seksama, ialah sejak tahun 1955 hingga 2019, Indonesia sudah melaksanakan beberapa kali pemilihan pemilu. Dan faktanya dalam setiap pelaksanaan pemilu, fenomena masyarakat yang sering kali tidak menggunakan hak pilihnya selalu hadir, bahkan cenderung meningkat di setiap pelaksanaan pemilu. Fenomena golput di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru. Bahkan dalam pelaksanaan pemilu 2019 sekalipun, menurut data KPU atau Komisi Pemilihan Umum, terkait data perkembangan golput yang terjadi sejak 2004, terutama dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut. Tingkat golput pada Pilpres 2004 sebesar 23,30%. Pada Pilpres 2009, tingkat golput sebesar 27,45%, dan pada pemilu 2014, tingkat golput mencapai 30,42%. Sedangkan pada pemilu 2019, tingkat golput mencapai 19,24%. Memang jika kita melihat statistik tingkat golput dalam skala nasional, ada sedikit penurunan tingkat golput pada pemilu 2019 dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lembaga survei mengatakan jumlah golput Pilpres 2019 merupakan paling rendah dari pemilu 2014 silam. Berdasarkan data yang saya dapat, tingkat golput atau perilaku tidak memilih masyarakat di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung dalam Pilpres 2019 masih cukup tinggi. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 lalu, Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung dengan jumlah keseluruhan data pemilih sekitar 11.631 suara setelah melakukan rekapitulasi suara di Balai Desa pasca pemilu 2019, masyarakat Desa Bojong Indah yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 8.975 suara. Ini artinya ada sekitar 2.656 orang yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilpres 2019, yaitu bisa dibilang golput. Tingkat golput mencapai presentasi sebesar 23%. Kondisi yang serupa pun terjadi pada rekapitulasi pemilihan badan anggota legislatif baik DPR RI maupun pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten pada pemilu 2019. Jika melihat bagaimana partisipasi politik dan orientasi politik masyarakat Desa Bojong Indah terhadap jalannya Pilpres 2019 dengan menggunakan sudut pandang teori budaya politik Gabriel Ahalmon dan Sidney Verba, maka secara umum budaya politik warga desa masih bersifat parokial. Budaya politik parokial ditandai dengan ruang lingkup yang sempit dan mereka tidak mengharapkan apapun dari suatu sistem politik. Kondisi seperti itu terjadi di desa ini. Bagi masyarakat desa, siapapun pemenang dalam pemilu tidak akan mempengaruhi atau berhubungan dengan kehidupan mereka. Urusan mencari uang, mencari kerja, dan mencari makan tetaplah menjadi urusan warga sepenuhnya.
Jika dilihat dari penyebab rendahnya partisipasi politik di Bojong Indah pada Pilpres 2019, faktor rendahnya tingkat pendidikan, alasan ekonomi, dan kendala administrasi yang membuat mereka menjadi apatis terhadap politik. Masih menjadi permasalahan yang berulang-ulang terjadi sebagai penyebab lainnya golput di setiap pelaksanaan pemilu. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pendidikan serta pengetahuan akan pentingnya partisipasi politik tentu harus ditingkatkan lagi. Jika hal ini akan dibiarkan saja, maka dikhawatirkan akan mengganggu proses perkembangan demokrasi ini sendiri. Sebab, salah satu tolak ukur demokrasi yang baik berasal dari tingginya partisipasi politik warganya. Sekian dari saya, terima kasih.